Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fikriansyah. Di sini saya akan lanjutkan materi mengenai VLAN dan mode trunking. Nah, pertama-tama kita langsung ke materi dulu ya. Di sini saya akan membahas VLAN atau Virtual Local Area Network. Sebelum membahas VLAN, kita akan kasih tahu beberapa divisi ya. Nah, di sini tuh ada platform engineering ya. Kita kasih nama E. Di sini juga dikasih nama ya, P. Dan di sini dikasih nama A. Nah, terus kita kasih IP. Buat yang engineering, kita kasih IP 192.168.1.1. Nah, yang programming juga kita kasih IP 192.168.2.1. Dan buat yang admin juga kita kasih 192.168.3.1. Nah, /24 ya. Nah, /24. Yang admin juga /24. VLAN membutuhkan manajemen jaringan. Fungsi utama VLAN tersendiri pertama untuk manajemen dan data. Fungsi keduanya adalah untuk memecah broadcast domain. Sebelum kita memulai pengembahasan broadcast, kita namai paketnya itu ARP. Tabel ARP ke semua device yang terhubung. Jadi, di VLAN ini memecah paket agar kita nyasar ke divisi-divisi lain gitu ya. Jadi, secara fisik, switch yang terlihat satu ini, tapi secara logikanya itu ada 3 ya, teman-teman. Di sini juga kita akan langsung cobain aja praktik topologi dan kita langsung skip ke Cisco-nya dulu ya. Nah, teman-teman, kita udah ada di Cisco-nya ya. Kita bakal masukin satu buah switch. Ini 3 buah visi ya. Nah, di sini kita juga tambahin lagi 3 visi. Di sini kita sambungin dulu ya pakai kabel. Kabelnya itu pakai kabel stretch ya, teman-teman. Sambungin kabelnya dari switch ke PC. Sesuaiin aja ya.
Kita kasih tanda dulu ya. Kita pilih tanda dulu. Di sini saya akan memilih warna biru ya teman-teman. Dan yang sebelahnya berwarna merah. Nah, kalau kita sudah ditandain, jadi kita itu bakal ada dua perubahan. Dua buah perangkat tapi berbeda kinerja sistemnya. Kita masukin IP-nya dulu ya. 192.168.1.1. Nah, di sini kita langsung copy ya, biar cepat. Nah, di sini juga sama ya, seperti kayak yang tadi. Tapi kita ubah ujungnya. Nah, yang merah ini diganti yang titik itunya menjadi 2. Kenapa dibedain sih teman-teman? Karena ini tuh bakal berbeda filenya tuh. Kalau yang biru kita pakai VLAN 10, kalau yang merah kita pakai VLAN 20. Nah, kita kasih IP dulu ya. Nah, kalau sudah dikasih IP, langkah selanjutnya kita bakal ngasih standar dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita kasih yang IP yang tadi 192.168.1.1/24. Nah, di sini yang biru itu VLAN 10 ya, guys ya. Nah, yang merah itu VLAN 20. 192.168.2.1/24. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikannya ya, teman-teman. Masuk ke CLI. Nah, di sini enter enable config T. Terus kita VLAN. Salah guys. VLAN 10. Nah, di sini kita kasih name ya. Name-nya apa ya? Kita kasih name program X VLAN 20. Kita kasih name. Sini kita kasih nama admin ya, teman-teman. Terus X, terus interface range FA no slice 1 sampai 3 ya, teman-teman.
Yang ini switch port, mode akses. Nah, selanjutnya kita ketik lagi switch port, akses, VLAN 10. Nah, di sini kita ketik lagi ketik X teman-teman. Terus interface range FA 0 slice 4 sampai 6. Terus enter. Switch port mode akses ya teman-teman. Enter lagi. Terus switch port akses VLAN 20. Terus enter lagi X. Di sini ketik do show VLAN brief. Nah, di sini sudah aktif ya guys ya. Tuh lihat. Aktif. Nah, di sini kalau udah kita bakal lanjut ke mode terang ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya udah diduplikat ya dari yang ruangan 1 ke ruangan 2. Jadi mode terang tuh harus punya 2 ruangan ya, teman-teman. Dengan 2 ruangan itu jalannya yang PC 6 sampai 8 itu sama kayak PC 1 sampai ke 3. Kalau yang PC 4 sampai yang 6 itu sama kayak PC 9 sampai 11 ya. Nah, kalau sudah itu kita langsung aja sambungin kedua switch itu pakai kabel cross ya teman-teman. Pakai phase 7. Nah, kita tunggu dulu ya. Udah kita masuk. Enter. Nah, kita di sini akan menjelasin dulu ya teman-teman cara memasuki mode trunking ya teman-teman. Kita di sini ketik enable atau enable. Terus config T. Nah, di sini kita ketik switch port mode akses. Di sini kita ketik do show ya. Do show interface. Terang. Nah, kalau udah gini
Udah beres ya teman-teman. Nah, di sini kita cobain ya apakah sukses atau enggak. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Kita memasuki mode simulation ya teman-teman, biar lebih jelas. Nah, di sini masih ARP ya. Soalnya belum dicobain buat yang kedua kalinya. Di sini kita cobain lagi. Nah, di sini gak bisa ya. Yang tanda X itu ternyata gak bisa. Nah, di sini udah successful ya. Yang ternyata berarti sudah bisa ya teman-teman. Jadi mode terang itu supaya kita bisa membatasi VLAN yang kita pakai ya teman-teman. Jadi mode terang ini kita akan membatasi dari VLAN 1 sampai 1005. Jadi kita akan membatasi dan bisa menonaktifkan salah satu VLAN yang kita inginkan. Nah, kita langsung saja ya ke praktiknya. Yang pertama-tama kita masuk ke switch, kita terus di sini kita ketik X, lalu ketik interface FA 0/7 dan enter. Lalu ketik di sini pembedanya teman-teman. Di sini kita ketik X teman-teman. Ketik lagi do show interface
terang teman-teman. Terus enter. Jadi kalau mau kita menjalinin kirim pesan dari gedung satu ke gedung 2 itu masih bisa ya teman-teman, karena kita di sini pakai VLAN 10 dan VLAN 20. Di ruangan yang sama juga kita pakai yang sama ya teman-teman, VLAN 10 dan 20. Nah, sekarang kita bakal ngasih tahu caranya biar menonaktifkan salah satu VLAN ya teman-teman. Pertama-tama kita tambahin dulu ya switch multilayer ya. Terus kita sambungin pakai kabel. Nah, lanjut kita di sini bakal ketikkan switch. Jadi kita di sini sudah bisa masuk ke switch Potron and capture one view. Jadi kita sudah masuk ke mode encapsulation ya teman-teman. Teman-teman, kalau dua switch yang diibaratkan pintu masuk sudah jadi jalan tol nih, teman-teman.
Tapi MLS ini alias pintu keluarnya masih jadi jalan gang yang sempit saat datanya nggak akan bakal bisa masuk gitu. Jadi dua-duanya harus disetting terang dulu. Itu caranya ada di multi-layer switch ini. Sebentar teman-teman, kita tes dulu ya, karena terangnya ada di jalur F17 ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini kalau setelah kita mencet enter ada notifikasi error kayak gini. Nah, ini tulisan error CDP native sysmatch ini. Kenapa sih errornya muncul? Karena di switch 1 naratifnya sudah hilang 20, sedangkan di lawannya atau di shift 2 masih VLAN 20. Kita coba kirimkan. Nah, kita coba cek ya, teman-teman. Nah, di sini tuh hasilnya tuh artinya sudah tidak terkoneksi atau sudah tidak notif ya, teman-teman. Dan jauh dengan aman lagi.
Segitu saja praktek dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.